Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya M. Rizky Apriando, mahasiswa dari jurusan manajemen. Di video pembelajaran ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam mata kuliah perilaku keorganisasian, yaitu budaya organisasi dan dampaknya terhadap perilaku keorganisasian. Topik ini sangat relevan, apalagi di dunia kerja saat ini yang sangat kompetitif dan cepat berubah. Banyak perusahaan yang bertahan dan bahkan berkembang pesat bukan hanya karena produknya, tapi karena budaya organisasi yang kuat, sehat, dan adaptif. Budaya organisasi itu ibarat jiwa dari sebuah organisasi. Ia membentuk cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi bagi seluruh anggotanya. Tanpa budaya yang baik, visi dan misi organisasi sulit diwujudkan secara maksimal. Nah, dalam video ini saya akan bahas pengertian budaya organisasi, elemen-elemen yang membentuknya, pengaruhnya terhadap perilaku keorganisasian, lalu kita lihat studi kasus nyata dari dua perusahaan besar seperti Google dan Kodak. Lalu terakhir kita simpulkan pembahasan ini dan saya juga akan sebutkan referensinya. Apa itu budaya organisasi? Secara umum, budaya organisasi adalah seperangkat nilai, norma, kebiasaan, dan kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota organisasi dan menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Menurut Robbins dan Judge, budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dipegang oleh anggota organisasi dan membedakan satu organisasi dari yang lainnya. Ciri khas budaya organisasi ini bisa terlihat dari cara komunikasi antar karyawan, bagaimana keputusan diambil, bagaimana konflik diselesaikan, dan bahkan cara orang berpakaian atau menyapa satu sama lain. Contohnya di perusahaan rintisan atau startup, biasanya budaya kerja lebih santai, fleksibel, dan terbuka terhadap ide baru. Sedangkan di perusahaan besar yang sudah mapan dan punya struktur hierarki kuat, suasana kerja cenderung lebih formal. Ada beberapa elemen penting yang membentuk budaya organisasi. Pertama, sejarah dan asal-usul organisasi. Budaya biasanya terbentuk dari pengalaman masa lalu organisasi, termasuk nilai yang diwariskan oleh pendiri. Kedua, kepemimpinan. Gaya dan nilai yang dianut oleh pemimpin akan tercermin dalam kerja tim dan struktur organisasi secara keseluruhan. Ketiga, sistem penghargaan dan hukuman. Budaya akan terbentuk dari apa yang dihargai oleh organisasi. Misalnya, apakah yang dihargai adalah inovasi, kerja keras, kerja sama tim, atau hasil akhir. Keempat, ritual dan simbol. Ini termasuk tradisi perusahaan, logo, slogan, atau bahkan gaya berpakaian yang mencerminkan nilai tertentu. Dan terakhir, aturan tidak tertulis dan lingkungan kerja. Banyak budaya organisasi justru tercermin dari kebiasaan sehari-hari yang tidak secara eksplisit tertulis, tapi dijalankan dan diwariskan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Sekarang kita bahas bagaimana budaya ini mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Pertama, budaya mempengaruhi motivasi kerja. Karyawan yang merasa cocok dengan nilai dan budaya tempat kerjanya akan merasa lebih termotivasi dan terlibat. Kedua, budaya mempengaruhi cara berkomunikasi. Di organisasi yang terbuka, komunikasi lebih transparan dan dua arah. Sedangkan di organisasi yang sangat hierarkis, komunikasi bisa lebih formal atau satu arah. Ketiga, budaya mempengaruhi sikap terhadap inovasi dan perubahan. Budaya yang adaptif mendorong eksplorasi ide baru dan keberanian mengambil resiko. Budaya yang konservatif cenderung menolak perubahan. Terakhir, budaya juga sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas kerja. Karyawan yang merasa nilai pribadinya selaras dengan nilai organisasi akan cenderung lebih loyal dan memiliki kinerja lebih baik. Kita masuk ke contoh nyata pertama, yaitu Google. Google terkenal sebagai perusahaan dengan budaya organisasi yang sangat terbuka, kolaboratif, dan inovatif. Mereka menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas, seperti menyediakan ruang kerja terbuka, ruang bermain, makanan gratis, dan bahkan waktu khusus untuk proyek pribadi. Konsep 20% time menjadi salah satu bukti budaya inovatif Google. Karyawan boleh menggunakan 20% waktunya untuk mengembangkan proyek pribadi yang bisa mendukung visi perusahaan. Banyak produk besar Google lahir dari ide karyawan, seperti Gmail dan Google Maps.
Budaya ini membuat karyawan Google merasa dipercaya, dihargai, dan berani berinovasi. Perusahaan pun tumbuh dengan ide-ide segar dan terus berkembang. Sebaliknya, kita lihat contoh dari Kodak, perusahaan fotografi legendaris yang dulunya sangat dominan. Kodak gagal beradaptasi dengan era digital meskipun mereka punya teknologi kamera digital lebih dulu dari pesaing. Tapi kenapa tidak dimanfaatkan? Salah satu faktornya adalah budaya organisasi yang sangat birokratis, penuh hierarki, dan tidak terbuka pada perubahan. Mereka merasa terlalu nyaman dengan dominasi pasar film analog. Inovasi dari dalam tidak mendapat dukungan. Akibatnya, kompetitor yang lebih adaptif mengambil alih pasar dan Kodak mengalami kemunduran drastis. Kasus Kodak menunjukkan bahwa budaya yang tidak mendukung perubahan bisa menjadi hambatan besar meskipun teknologi dan sumber daya sudah tersedia. Mari kita bandingkan dua contoh tadi, Google dan Kodak. Google punya budaya terbuka dan mendukung inovasi. Mereka tidak hanya memberikan ruang, tapi juga kepercayaan pada karyawannya untuk menciptakan sesuatu. Sementara Kodak, meskipun punya kapasitas teknologi, justru terhambat karena budaya yang kaku dan terlalu birokratis. Mereka tidak siap menghadapi perubahan karena nilai dan cara berpikir organisasinya tidak adaptif. Ini memperkuat argumen bahwa budaya organisasi bukan hanya pelengkap, tapi fondasi utama dalam membentuk perilaku, strategi, dan bahkan masa depan organisasi itu sendiri. Dampak budaya terhadap perilaku. Jadi, bisa disimpulkan bahwa budaya organisasi berperan penting dalam membentuk pola pikir, kebiasaan, dan perilaku anggota organisasi. Ketika budaya organisasi sehat dan kuat, maka individu dan tim akan lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam keseharian mereka. Sebaliknya, jika budaya lemah atau tidak konsisten, akan muncul banyak masalah seperti konflik internal, ketidaksesuaian nilai, turnover tinggi, hingga kegagalan dalam inovasi. Perlu diingat, membangun budaya organisasi bukan proses instan. Dibutuhkan komitmen jangka panjang dari pemimpin dan keterlibatan aktif dari seluruh anggota organisasi. Untuk menutup pembahasan ini, mari kita simpulkan. Yang pertama, budaya organisasi adalah fondasi utama dalam mengarahkan perilaku, komunikasi, dan cara kerja dalam organisasi. Yang kedua, budaya yang positif dan adaptif akan menghasilkan anggota yang termotivasi, loyal, dan produktif. Yang ketiga, tanpa budaya yang selaras dengan tujuan organisasi, strategi sehebat apapun akan sulit dijalankan secara maksimal. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk terus mengevaluasi dan memperkuat budayanya agar dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan yang cepat. Ingat, budaya itu bukan hanya sekedar slogan di dinding kantor. Budaya hidup dalam tindakan nyata, dalam kebiasaan sehari-hari, dan dalam nilai-nilai yang benar-benar diyakini bersama. Pembahasan ini merujuk pada beberapa sumber terpercaya diantaranya yaitu Robbins, SP, dan Judge pada tahun 2015 dalam Organizational Behavior. Yang terakhir yaitu artikel Harvard Business Review terkait budaya inovatif Google dan studi kegagalan Kodak. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya budaya dalam sebuah organisasi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.